sabana. Are you ready? Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau. Halo, kembali lagi dengan Aisyah di sini. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 8776-2032. Saya berasal dari UPPJJ UT Bandar Lampung. Tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ketiga praktikum IPA di SD, modul kedua, makhluk hidup dan lingkungannya, kegiatan praktikum 1 yaitu tentang ekosistem darat dengan contoh ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan, dengan tujuan membedakan komponen-komponen yang terdapat dalam ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Selamat menyaksikan. Ekosistem darat alami adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dan lingkungannya abiotik yang terjadi di wilayah daratan dan terbentuk secara spontan tanpa campur tangan manusia. Proses terbentuknya itu melalui proses evolusi dan adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya selama ribuan bahkan jutaan tahun. Keberagaman hayati di dalamnya sangat dipengaruhi oleh faktor iklim, terutama suhu dan curah hujan. Berikut contoh ekosistem darat alami yang saya temukan di lingkungan sekitar saya. Ini saya contohkan di lahan terbuka yang terdapat beberapa tanaman dan pohon-pohon serta rumput-rumput liar yang tumbuh secara alami di lahan terbuka ini. Adapun komponen biotik atau makhluk hidup yang ada di dalam lahan terbuka ini seperti tanaman, rumput, dan pohon, lalu hewan-hewan kecil seperti semut, cacing, kupu-kupu, burung, dan lain sebagainya, pengurai, dekomposer, dan cacing. Lalu, komponen abiotiknya atau makhluk tak hidup meliputi cahaya matahari, suhu udara atau kelembaban, air, tanah, bebatuan, dan udara. Halo Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan memberikan contoh ekosistem darat yang ekosistem buatan. Ini contohnya. Berbeda dengan ekosistem alami yang terbentuk melalui proses evolusi ribuan tahun, ekosistem darat buatan adalah ekosistem yang sengaja diciptakan, dikelola, dan dikendalikan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu, terutama pangan, hobi, atau penelitian. Ciri utama dari ekosistem ini adalah keanekaragaman hayati yang rendah, biasanya hanya 1 atau 2 jenis tanaman utama dan membutuhkan energi tambahan dari luar seperti pupuk atau irigasi agar tetap stabil. Pada ekosistem darat buatan yang terdapat di lingkungan sekitar saya yang telah saya amati, terdapat tanaman kunyit yang termasuk ke dalam kelompok jahe-jahean, ada pohon pisang, ada juga tanaman jagung, siamais, selanjutnya ada bunga kertas, bougainville, jambu air, ada juga bunga lantana kuning, bunga asoka, bunga lantana putih, serta tanaman palem yang ditanam untuk memenuhi kebutuhan keindahan halaman rumah saya dan kebutuhan lainnya. Adapun komponen biotik dan abiotik pada taman atau kebun yang sudah saya amati tadi pada ekosistem darat buatan, yang pertama yaitu komponen biotiknya ada tumbuhan hijau seperti rumput, tanaman hias seperti bunga-bunga tadi, tanaman kunyit, jagung, dan pohon lainnya. Lalu hewan-hewan seperti kupu-kupu, burung, ulat, belalang, semut, hingga kucing, dan ada pengurai dekomposer seperti bakteri dan jamur serta cacing tanah.
Itulah tadi contoh serta penjelasan dari ekosistem darat alami serta ekosistem darat buatan yang telah saya amati di lingkungan sekitar saya. Terima kasih sudah menonton video saya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.